Hai, dengan saya Chris dari Triple AFX Indonesia. Hari ini saya akan melihat minggu perdagangan 12 Februari mendatang. Jadi jika kita melihat kalender, hari Senin akan cukup sepi. Kami mendapat pidato dari Gubernur Bank of England Bailey. Kita akan lihat apakah hal ini akan berpengaruh, tapi dia akan berbicara di Universitas Loughborough. Belum tentu sebuah skenario akan menghasilkan banyak hal, tetapi Anda tidak pernah tahu. Dia mungkin mengatakan sesuatu yang jelas akan menggerakkan pound Inggris dan mungkin FTST. Jadi para pedagang harus menyadari hal itu. Namun, karena Jepang dan Tiongkok sama-sama mempunyai hari libur Ban, masuk akal jika festival musim semi mungkin akan membuat suasana cukup sepi di Tiongkok dan juga sesi Asia pada hari Senin dan Selasa. Jadi ingatlah itu. Selasa ada ekspektasi inflasi dari Selandia Baru. Hal ini mungkin lebih mendorong dibandingkan biasanya karena fakta bahwa RBNZ diperkirakan akan melakukan hal tersebut. ANZ, bank besar di wilayah tersebut, memperkirakan RBNZ mungkin akan menaikkan suku bunganya. Jadi ekspektasi inflasi, sesuatu yang akan diperhatikan masyarakat. Inggris mempunyai perubahan jumlah penggugat pada sesi ini, dan Swiss mempunyai CPI. Jadi keduanya bisa menggerakkan pound dan franc, dan tentu saja pasangan mata uang pound franc. Angka CPI akan dirilis Selasa malam di Amerika Serikat. Hal ini jelas merupakan penggerak pasar saham dan greenback. Banyak pedagang akan memperhatikan hal itu karena sejujurnya, semua orang memohon kepada Federal Reserve untuk mulai menurunkan suku bunga. Dan selama inflasi masih panas, mereka tidak akan melakukannya. Dan mereka telah memperjelas hal itu. Faktanya, ekspektasi terhadap suku bunga telah menurun, penurunan suku bunga pada tahun 2024 telah menurun dan telah diundur. Jadi pastinya sesuatu yang layak untuk ditonton. Rabu, kami melanjutkan aktivitas festival musim semi di Tiongkok. Jadi itu akan membuat Asia agak tenang. Tentu saja, kami punya pemain Jepang yang akan menggerakkan pasar. Namun Asia mungkin tidak terlalu berguna pada minggu ini. Pound Inggris bisa menjadi penggerak pada angka CPI pada hari Rabu pagi ini, begitu juga dengan FTST Inggris yang merilis angka CPI-nya. Beberapa pidato di kemudian hari dari anggota kecil Fed. Jadi kita harus melihat bagaimana hasilnya. Tapi mungkin bukan penggerak besar. Hari Kamis akan dirilis angka ketenagakerjaan dari Australia. Tentu saja hal ini bisa menggerakkan AUSI dan ASX 200. Menurut dugaan saya, sangat terlokalisasi. Masyarakat Tiongkok kembali mendapat hari libur Ban. Perkiraan saya adalah PDB yang keluar dari Inggris, penggerak utama pound. Semua orang masih mencoba memikirkan apa yang akan terjadi dengan kebijakan moneter. Beberapa saat kemudian, ada penjualan retail, indeks manufaktur Empire State, dan klaim pengangguran yang keluar dari Amerika Serikat, serta indeks manufaktur PMI Fed. Jumlahnya tidak terlalu besar, namun terkadang hal ini menggerakkan The Fed PMI, yakni sedikit menggerakkan pasar saham. Namun, angka-angka ini akan menggerakkan segalanya di Amerika. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana hasilnya. Nanti hari ini, ada RBNZ dan Gubernur OR yang akan berbicara. Biasanya bukan masalah besar, namun dengan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, itu mungkin berarti sesuatu. Kami hanya harus menunggu dan melihat. Dan lagi, pada hari Jumat, festival musim semi berlanjut di Tiongkok. Sekali lagi, Asia mungkin sedikit tidak stabil. Penjualan retail Inggris dirilis. Hal ini bisa menjadi penggerak pound. Dan kemudian, kita mendapatkan PPI inti dan PPI dari Amerika Serikat, diikuti oleh angka awal sentimen konsumen Universitas Michigan. Hal itu terkadang bisa menggerakkan pasar saham. Meskipun, tahukah Anda, pada saat itu dalam seminggu, seringkali, sebagian besar pedagang pada dasarnya hanya memasuki akhir pekan atau bahkan meninggalkan meja kerja mereka. Jadi jika dilihat dari euro-dolar, euro pada awalnya melemah selama seminggu, namun telah berbalik dan menunjukkan beberapa tanda-tanda kehidupan. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa mungkin euro akan sedikit menguat pada minggu mendatang, tapi menurut saya kita tidak bisa mencapai di atas 1,10. Itu akan membutuhkan kandil yang besar. Dan sejujurnya, ini adalah pasangan yang terikat rentang hampir sepanjang waktu. Tahun ini akan menarik. Biarkan saya melanjutkan dan memberi pemisah titik pada ini. Ini dia. Jadi Anda bisa melihat tahun lalu dari sini ke sini, dan kemungkinan besar akan melihat hal yang sama tahun ini.
Hanya memantul di antara tiga level, euro akan didorong oleh fakta bahwa ECB mungkin harus melakukan pemotongan harga bersama dengan The Fed tahun ini. Jadi di sini dalam hal emas, kita telah jatuh selama seminggu, tapi kita masih jauh di atas $2.000. Saya kira pada tahun 1980. Ini mungkin merupakan area yang perlu diperhatikan, karena jika kita tembus ke bawah sana, kita bisa mencapai $1.800 pada akhirnya. Ini lebih merupakan zona support, dan saya pikir pasar mungkin akan melanjutkan hal yang sama. Grafik perak mingguan, ceritanya kurang lebih sama. Baru saja mengganti $2.000 dengan $22. Ada zona dukungan hingga $21. Target di atas adalah $26, tapi kita mendapat banyak gangguan antara sana dan sini, terutama di sekitar EMA 50 minggu, yang berada di $23,25. Bitcoin telah menguat cukup signifikan selama seminggu, menyentuh level $47,500. Jadi salah satu dari dua skenario yang menurut saya akan terjadi. Entah kita akan menembus batas lonjakan tersebut sekitar sebulan yang lalu, dan jika kita melakukannya, kita akan mencapai $52.000. Jika tidak, maka kami akan terus melihat ini sebagai kisaran potensial. Saat ini, saya harus berasumsi bahwa itulah masalahnya, tetapi ini adalah kandil yang cukup bullish, dan harus dikatakan bahwa biasanya kandil seperti ini memiliki tindak lanjut. Bukan berarti harus demikian. Artinya, biasanya terdapat cukup banyak orang yang terlibat. Nasdaq 100 masih menolak mengakui gravitasi. Kami akan mengeluarkan $18.000 sebelum semuanya dikatakan dan dilakukan. Kemunduran jangka pendek pada saat ini seharusnya merupakan peluang pembelian yang harus Anda perhatikan. $16.950 di bawahnya adalah harga dasar pasar saat ini. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kecuali mengikuti 6 atau 7 saham Tesla, Nvidia, dan Amazon yang semuanya menguat. Jadi Nasdaq 100 berjalan. Di sini dalam dolar AS terhadap yen Jepang, sepertinya kita akan mencoba mengambil $149,80 dan kemudian mencari ke level $152. Saya yakin akan pembelian saat harga turun di masa depan. Sejujurnya, ini adalah pasar yang terus membayar Anda berdasarkan perbedaan suku bunga. Jadi mengapa melawannya? Di bawah level dukungan penawaran $147,33 yen, dan sekali lagi pada $145. Saya hanya tidak melihat kita akan mencapai titik di bawah itu dalam waktu dekat. Dolar Aussie secara mencurigakan mirip dengan euro. Jadi hal ini memberitahu saya bahwa kita mungkin akan mengalami sedikit pelemahan dolar AS di awal minggu ini. Level 0,65 menawarkan dukungan. Jika kita bisa menembus di atas target EMA 50 minggu, jika kita bisa menghilangkannya, maka kita bisa mencari ke level 0,69. Hal ini jelas memerlukan momentum yang cukup besar. Tapi itu mungkin. Jika kita menembus ke bawah bagian bawah kandil, maka level 0,63 dapat ditargetkan. Tentu saja kejadiannya sangat negatif jika hal itu terjadi. Jadi di sini, minyak AS terlihat cukup sehat. Saya pikir kita akan menguji EMA 50 minggu dan akhirnya level $80. Kami terus mencoba membentuk beberapa jenis jangkauan dan saya pikir $95 dan $65 mungkin menjadi kisaran Anda untuk tahun ini. Kami hanya harus menunggu dan melihat. Ketika saya melihat ke sini di Brent, pengaturannya sangat mirip. Anda mungkin bisa meletakkan garis horizontal di sini. Anda tahu, kita akan menyebutnya apa? $95? Pada dasarnya, Anda tahu, grafiknya sama. Bagi saya, sepertinya kita tengah menciptakan double bottom yang besar di pasar minyak mentah. Dan hal ini cukup masuk akal karena kita mulai melihat penurunan pasokan. Dan tentu saja, kita harus ingat bahwa pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral di seluruh dunia dapat, setidaknya secara teori, meningkatkan permintaan industri terhadap energi seiring dengan kembali memanasnya perekonomian. Menariknya, S&P 500 terus naik lebih tinggi, menembus level $5.000. Sekarang kita berada di atas level $5.000, hal ini mungkin membawa lebih banyak perdagangan FOMO. Namun bahkan jika kita menerobos dari sini, sekitar 150 poin di bawah, kita akan melihat lantai yang keras. Level $48,50 adalah area yang menurut saya akan diperhatikan banyak orang untuk mendapatkan dukungan.
Ini adalah pasar yang saya maksud, baru saja lepas landas. Momentumnya sangat besar dan mungkin akan terus meningkat. Namun jika hal ini tidak terjadi, maka akan terjadi kemunduran yang buruk. Jadi waspadalah akan hal itu. Berhati-hatilah. Dolar Kanada cukup datar di sini. Kami berada di sekitar EMA 50 minggu tepat di sekitar 1,35. Tingkat. Pasar terus melihat banyak bolak-balik. Saya hanya tidak melihat argumen untuk dipecahkan di atas sini. Dan jika kita melakukannya maka kita bisa mencapai $139. Jika kita mogok di bawah titik terendah. Kotak kecil yang saya gambar di sini, kita bisa turun ke EMA 200 minggu. Perhatikan minyak. Itu memang membantu CAD. Namun pada saat yang sama, dolar AS relatif kuat. Berbicara tentang dolar AS, melawan franc Swiss, sepertinya dolar sedang mencoba membentuk semacam titik terendah. Dan ketika Anda melihat grafik bulanan, Anda dapat mengetahui alasannya. Ini adalah area yang telah ditolak pasar berkali-kali. Namun, itu tidak berarti bahwa ini akan menjadi perdagangan yang mudah. Namun hal ini menunjukkan bahwa kita pada akhirnya akan bangkit. Dan begitu kita bangkit, itu terjadi. Bisa menjadi agak kuat. Kami hanya harus menunggu dan melihat, tapi Anda harus sangat bersabar dengan hal ini. Jika kita menembus di bawah level hammer dari minggu sebelumnya, hal itu akan membuka pergerakan ke level 0,84. Meskipun, Anda tahu, kita lihat saja nanti. DAX terlihat lelah. Mata uang ini sedang berjuang di level 17.000 euro. Saya pikir kami akan terus melakukan konsolidasi di level 500 euro ini. 16.500 euro seharusnya menjadi support karena sebelumnya merupakan swing high dan oleh karena itu merupakan resistance. Saya tidak ingin memperpendek pasar ini. FTSE 100 menyerahkan sebagian keuntungannya. Saya pikir kita hanya merana di area ini antara tahun 7.230 dan 7.800 lagi. Dan tahukah Anda, dalam hal ini, saya bahkan mungkin bisa membuat 7.200 ini. Kami hanya menghabiskan waktu saja. Jadi Anda memainkan ini karena jaraknya bisa mundur. Namun sepertinya kami sedang mencoba membangun momentum. Di sini, di Dow Jones 30, minggu yang stagnan, menunjukkan bahwa mungkin kita bisa mendapatkan sedikit kemunduran. 37.950 dan kemudian 37.050. Keduanya dapat memberikan dukungan yang signifikan. Pound Inggris benar-benar membalikkan keadaan di akhir minggu ini dengan membentuk hammer yang memantul dari level 1,25. EMA 50 minggu berada di sekitar sana. Anda tahu juga menawarkan cukup banyak dukungan. Jika kita bisa berbalik dan mencapai di atas pukul 1.28 level tersebut, maka pasar dapat mengarah ke level 1,3150. Palu tentu saja menjadi sesuatu yang diperhatikan banyak orang. Sehingga hal itu mungkin memiliki sedikit ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Nikkei 225 terus terlihat sangat bullish. Saya pikir cerita ini akan tetap menjadi jenis cerita buy on the dip. Kita baru saja lepas landas dan selama yen Jepang melemah, saya pikir hal tersebut akan terus terjadi. Pound Swiss yang menguji garis tren utama minggu depan dapat menjelaskan hal tersebut. Jika kita bisa melampaui rata-rata pergerakan 50 minggu ini, kita bisa mencapai level 1,15 sebelum semuanya selesai. Ini adalah salah satu yang layak untuk ditonton. Meskipun, Anda tahu, menurut saya ini adalah pergerakan franc Swiss lebih dari apapun. Dolar terus bergerak sideways terhadap peso Meksiko. Agak menarik mengingat perbedaan suku bunga. Jadi kita juga harus mengawasinya. Dan akhirnya saya memiliki euro terhadap franc. Tampaknya franc melemah secara keseluruhan. Meskipun demikian, ini jelas merupakan pasangan yang lebih penting daripada yang lain. Jadi palu terbalik ini di grafik bulanan, jika kita bisa menembus di atas harga tertinggi bulan sebelumnya, itu mungkin layak dan Anda tahu, yang pada dasarnya ada di sini. Mungkin ada baiknya mencoba mengambil posisi beli. Saya tidak akan memasukkan seluruh portofolio saya ke dalamnya, namun hal ini tentu saja akan menjadi pertanda kuat secara teknis pada grafik jangka panjang. Tentu saja Swiss sangat memperhatikan perbedaan suku bunga dan tentu saja nilai tukar karena Swiss dan Eropa sangat saling terhubung dalam hal perdagangan. Jadi inilah yang paling diperhatikan oleh Swiss National Bank. Jadi waspadalah akan hal itu. Mereka telah melakukan intervensi beberapa kali di masa lalu.
Jadi dengan itu dikatakan, singkatnya, itulah minggu tanggal 12 Februari dan kita akan melihat bagaimana hasilnya. Ingatlah untuk mendengarkan perkiraan mingguan Anda minggu depan.